Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sania Ismi Fauzia, Maulidan Nur Latifah, Imtinan Nusulail, Wariska Nurul Aziza, dan Arzuti Launa. Di sini kami akan menjelaskan materi matematika SMA kelas 10 tentang fungsi kuadrat. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk aljabar dan grafik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita ke materi, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa fungsi kuadrat itu? Lalu bagaimana sih cara mengetahui karakteristik dari grafik fungsi kuadrat? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak bersama-sama video pembelajaran ini. Oke, yang pertama yaitu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Bentuk koordinat kartesiusnya yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sedangkan pada bentuk relasi fungsi, fungsi x yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan keterangannya yaitu A sama dengan koefisien variabel X kuadrat dengan A tidak sama dengan 0, B sama dengan menyatakan koefisien X dari fungsi kuadrat, dan C sama dengan menyatakan konstanta fungsi kuadrat. Contoh soalnya dari fungsi kuadrat yaitu yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Yang kedua, y sama dengan negatif 2x kuadrat. Yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x. Yang keempat, y sama dengan 7x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Yang kelima, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Dan yang keenam, y sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Bentuk parabola fungsi kuadrat ditentukan dari nilai koefisien A dalam bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu apabila A lebih dari 0, maka kurva parabola akan membuka ke atas dengan A positif. Apabila A kurang dari 0, kurva parabola akan membuka ke bawah dengan A negatif. Kita masuk ke latihan soal, yaitu tentukan bentuk kurva dari fungsi kuadrat. Yang pertama, y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Dan yang kedua, y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, y sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 3 itu kurvanya membuka ke atas. Hal ini dikarenakan A-nya lebih dari 0. Yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 itu kurvanya akan membuka ke bawah dikarenakan A-nya kurang dari 0 yaitu negatif 1. Baik, untuk Baik, selanjutnya adalah titik potong sumbu Y. Titik potong grafik fungsi kuadrat ditentukan oleh nilai konstanta C pada bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nilai konstanta C merupakan titik potong sumbu Y dari kurva yang dibentuk fungsi kuadrat yaitu titik 0, C. Nah, selanjutnya adalah contoh soalnya. Tentukan titik potong sumbu Y dari fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, sebelum ke penyelesaian, kita tahu di sini bahwa dikurangi 3 itu sama dengan ditambah negatif 3. Sehingga nilai konstanta atau C-nya adalah negatif 3. Dan kita dapat menentukan penyelesaiannya titik potong Y di grafik parabola fungsi kuadrat
berdasarkan nilai konstanta C, yaitu berarti di koordinat 0, -3. Jika digambarkan grafik tersebut, maka akan membentuk grafik parabola yang memotong sumbu Y ini di titik 0, -3. Nah, selanjutnya ada titik ekstrim. Titik ekstrim atau titik puncak grafik parabola dari fungsi kuadrat dapat dihitung dari bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana titik puncak kurva parabola juga disebut juga sebagai titik ekstrim. Nah, jadi titik ekstrim ini di koordinat x, y. Nah, cara mencari titik ekstrim x-nya adalah dengan cara ini ya, negatif b dibagi 2a. Nah, kemudian mencari titik ekstrim Y-nya dengan cara memasukkan X tadi yang kita temukan ke dalam fungsi sehingga diperoleh YP atau Y puncaknya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Nah, untuk soalnya itu sendiri yaitu diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Kemudian tentukan titik puncak dari grafiknya. Nah, untuk menyelesaikannya itu sendiri, yang pertama itu diketahui fx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Jadi diketahui nilai a-nya itu sama dengan 3, nilai b-nya itu sama dengan 6, dan nilai c-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu titik puncak grafiknya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu bisa diselesaikan dengan menggunakan titik ekstrim. Nah, yang pertama kita mencari titik ekstrim X-nya, yaitu XP sama dengan rumusnya min B per 2A. Nah, kemudian dapat diketahui B-nya itu 6, kemudian A-nya itu 3. Jadi, eh, menjadi min 6 per 2 kali 3. Hasilnya itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya menentukan yang titik ekstrim Y-nya. YP itu sama dengan FXP. Jadi nilai XP tadi yang sudah diketahui itu kita masukkan ke nilai fungsinya. Jadi F min 1 sama dengan 3 min 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1 ditambah 2 itu hasilnya min 1. Nah, jadi titik puncak grafik tersebut ada pada titik min 1, min 1. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu terkait nilai determinan. Nah, nilai determinan fungsi kuadrat itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dapat dilihat pada gambar, jika definit positif itu saat A lebih dari 0 dan D kurang dari 0 adalah karakteristik grafik kuadrat saat posisinya berada di atas sumbu X. Nah, kemudian untuk definit negatif itu yaitu saat A kurang dari 0 dan D kurang dari 0 adalah karakteristik grafik kuadrat saat posisinya berada di bawah sumbu X. Nah, yang selanjutnya terkait metode faktorisasi. Nah, dalam menentukan akar-akar kuadrat dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, jika a sama dengan 1, maka dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama yaitu fungsinya disamadenggankan 0. Jadi, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan dua variabel. Nah, di sini menggunakan dimisalkan P dan Q. Jadi nantinya P ditambah Q itu akan menghasilkan B, kemudian P dikali Q itu akan menghasilkan C. Nah, nilai P dan Q ini merupakan bilangan real. Nah, dari persamaan ini nanti akan diperoleh akar-akar persamaannya menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Baik, selanjutnya setelah kita belajar tentang menentukan nilai determinan dan metode faktorisasi, kita untuk contoh soalnya. Di sini ada tentukan karakteristik dan titik potong dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 7x ditambah 10. Nah, untuk penyelesaiannya dari fungsi tersebut, kita tentukan untuk nilai a-nya yaitu sama dengan 1, b-nya 7, dan c-nya adalah 10. Selanjutnya, untuk menentukan karakteristik grafik kuadrat dengan nilai determinan, kita bisa menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kita substitusikan untuk nilai ABC-nya, sehingga diperoleh D-nya adalah 9. Nah, karena determinannya itu lebih dari 0, maka mempunyai dua akar yang berbeda. Atau dalam bentuk grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Seperti pada gambar yang ada di samping. Sehingga untuk titik potong sub dari grafik fungsi x kuadrat tambah 7x plus 10
yaitu untuk fx-nya kita faktorkan sehingga diperoleh x plus 5 dikali x plus 2, atau x1 sama dengan negatif 5 dan x2-nya diperoleh negatif 2. Sehingga diperoleh untuk titik potongnya adalah negatif 5,0 dan negatif 2,0. Ya, jadi setelah tadi kita belajar tentang materi fungsi kuadrat, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan soal berikut, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, sekian tadi video pembelajaran dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.